kalau orang yang ngerti ya. Karena kalau satu orang nilainya lain, yang lain dilunjak, ikut-ikutan. Ya. Yang kedua, berkembangnya pola hidup, pola gaya hidup berakar ideologi sekularisme, pluralisme dan pluralisme. Mbak, sholat yuk. Sholat aja sendiri, ngajak-ngajak orang, saya mau sholat enggak. Itu cara berpikir sekuler. Orang tuanya bicara, lalu kemudian pakai ayat, berisik, masa bawa ayat, ngaji-ngaji di masjid. Ya. Nah, pemahaman inilah yang sebenarnya terus berkembang. Jadi di negeri kita ini yang namanya Islamofobia ini sudah khatam. Takut kepada Islam. Saya sering bilang, kalau Bapak takut sama Islam, Bapak keluar dari Islam. Nanti keluar, cari toko, beli kertas itu. Pernyataan dengan saya keluar dari ngapain? Bikin negara Islam takut, khilafah takut, poligami takut. Ibu-ibu kan kalau udah bicara poligami, Ustaz bisa dipecat. Maksudnya, Ustaz Alfian membahas poligami itu solusi, udah biasa kali panggil lagi. Saya tidak akan bahas itu, saya ingin mengatakan, betul kan? Nah kenapa begitu? Karena ibu udah rusak otak itu. Iya, benar, gak bisa dibantah. Saya bukan sedang menerang istri saya, tidak. Ya, kalau ada istri saya ngomong juga. Enggak, saya tidak jarang pribadi. Jadi artinya memang gini ya, betapa hinanya kalau ada orang sudah punya istri lebih dari satu. Di masyarakat kan begitu. Seperti apa Aldi sampai tahun 2005, Aldi itu masuk dengan majalah The Times, majalah yang terkenal di seluruh dunia. Ketika beliau menikah tahun 2005 dengan Teh Rini, maka sejak itu ibu-ibu pun sampai banyak yang merobek kalender beliau. Sampai nyanyinya pun dirubah. Jagalah hati, jangan kau kotori, dirubah. Jagalah diri, jangan kawin lagi. Gini-gini. Saya tidak ingin berbicara pro kontra, saya ingin menyatakan suka takut tidak, cerita poligami adalah musuh para ibu-ibu. Ya, takut otaknya sekuler. Paling ujung-ujungnya minta cerai. Itu terus ulang balik. Kenapa betul? Sekali lagi ya Bapak Ibu, saya nggak bahas. Saya cuma mau memberikan fakta sosiologis. Ini kalau Ustadz suka bahas poligami, biasanya nggak dipanggil lagi. Sama dengan ketika Pak Amin Rais mau menikah dengan Maria Ulfa. Oh itu geger Muhammad Aisyah boykot semua. Tapi saya boleh cerita pada semua yang hadir, di negeri ini pejabat mana, kementerian mana, kalau sudah ada dinas keluar kota atau keluar negeri sampai lebih dari seminggu dan tidur dengan perempuan yang bukan istrinya, tidak ada istri yang mempersoalkan. Yang penting laki gue masih pulang, udah gitu doang. Nggak ada tuh lidik apakah suaminya tidur dengan pelacur di Jerman, enggak. Saya berani ngomong gitu karena saya juga banyak di sini berbagai kementerian. Duduk-duduk deh Pak, Bapak suka di luar kota? Suka. Bapak ini 20-an orang nih, kira-kira kalau luar negeri dari katakanlah bergerak dari Singapura, Hong Kong, Macau, terus ke Hawaii, terus kemana-mana, berapa Bapak yang di atas sejadah dan berapa Bapak yang harjadah? Kenapa Bapak itu jujur, yang benar-benar menjaga diri paling-paling cuma segini. Yang 18 karena memang beberapa instansi menyiapkan dana untuk begituan. Saya tidak bicara kalau saya tidak tahu. Itu aja saya mau katakan. Jadi jangan nanya kementerian mana, saya nggak mau tahu. Tapi ada. Cukup ya. Yang ketiga, penguasaan sentra-sentra strategis oleh tirani minoritas. Di musim Lebaran atau di musim Imlek nih, coba. Apalagi sekarang di Imlek di Cina kurang ajar benar. Dia Lebarannya sekarang, liburnya besok. Padahal minoritas nggak sampai 3% coba. Anda tahu di Amerika nggak ada libur Idul Fitri. Walaupun musuhnya udah di atas 10 juta. Jadi umat Islam ini memang perlu menanyakan apakah Anda mengerti bahwa Anda di Muslim. Jadi wilayah yang disebut dengan sense of Islam itu memang jauh sekali. Kelompok-kelompok agama, kelompok pesantren segala macam
itu sibuk dengan berkutat dengan kajian-kajian yang sifatnya klasikal. Dan kalau mau kita buka-bukaan, ada berapa orang-orang di daerah Sukoharjo atau Solo yang mondok di Geruki? Mari kita cek. Ada nggak 100 orang? Jangan-jangan nggak ada. Sama dengan di Ponorogo. Ada berapa anak-anak yang mondok di Gontor? Saya berani ngomong anak saya mondok di Gontor. Ternyata saya main keliling nggak ada. Nah, di sana yang tetap mabuk, yang tetap. Saya bukan menyalahkan Gontor. Karena keberadaan sebuah kelembagaan yang memberikan edukasi dengan visi yang jauh ke depan nggak laku di masyarakat. Yang laku itu yang ngasih uang, ngasih makanan, ngasih goyangan, goyang dompet, dangdut koplo, ada. Kalau remaja-remaja ya K-pop. K-pop itu ada sebuah generasi yang dibangun kurang lebih 30 tahun belakangan. Caranya adalah dengan merekrut anak-anak remaja dari umur 9 sampai 11 tahun. Diadakan audisi dengan lagu-lagu dengan goyang-goyang itu, dengan wajah-wajah gitu. Nanti anak-anak yang lolos dari sekian Korea Selatan itu, sebutlah ada 100.000 yang ikut tes, lalu lolos misalnya sekitar katakan 50.000, ya 50.000 itu diseleksi lagi, kata tinggal 10.000, yang 10.000 lagi itu diseleksi lagi, nanti akan digembleng selama 11 tahun untuk mereka menjadi duta-duta LGBT, duta-duta kristenisasi. Ya. Karena di Solo ada seorang ibu sampai dengan sayang sama anaknya, sampai nganterin anaknya ke Korea 2 pekan yang lalu, hanya untuk nonton kelompok K-pop yang sangat dicintai. Ibunya bukan ngelarang anaknya, malah ikut-ikutan. Orang duit saya, ongkos saya bayar sendiri. Nah, sentra strategis kita di Kawasan Tirani Minus. Sebabnya apa? Karena dulu penguasa menang karena dibiayai oleh pengusaha. Sekarang penguasa kalah dengan pengusaha karena pengusahanya sudah jadi penguasa. Ahok itu koruptor ulung. 477 miliar kasus yang namanya sumber waras. 689 miliar kasus tanah kalideres. Itu tebal tuh bukunya Pak Dr. Marwan Batubara. Jelas-jelas maling, jelas-jelas korupsi. Tidak ada yang bisa nangkap karena dia konconya Pak Jokowi. Pak Jokowi dia masih punya ini PP 21 dia di kejaksaan di Solo, kasus Persis sekian puluh miliar. Makanya kalau anak-anak Solo ditangkap polisi, biasanya teman-teman pengacara, teman-teman ini akan gertak ke Polres. Ngomong, kita minta buka. Kalau P21 kan tinggal ditangkap. Jadi Jokowi itu kalau dibuka itu tangkap harus. Udah P21 kan berarti proses sudah selesai. Biar tahu saja, makanya di Solo anak-anak yang ditangkap jam 10 malam, lalu kita subuh pulang. Karena mereka pengacaranya kan ngancem. Loh, nggak kasih pulang nih teman-teman gua menjelang subuh. Besok kita konversi pers nih. Biasanya Polresnya langsung udah. Ya, jadi begitulah. Karena kita dikuasai oleh tirani minoritas. Kita nggak boleh takbir keliling gitu. Saya ini anak Betawi. Tapi barongsai dari Tangerang Selatan sampai Tanjung Priuk itu berapa puluh kilometer, itu bisa jalan. Makanya agak lancar kemarin ketika gubernurnya Pak Anies. Sekarang nggak tahu nih si Budi belum. Ya. Yang terakhir, komunitas mayoritas umat Islam ini masih menjadi budak diri sendiri. Adanya kelompok ormas tertentu yang jagain gereja itu tanda jongos. Tahu harganya 50 juta. Satu gereja itu untuk tingkat kota kabupaten itu harga 50 juta akan diserahkan pada komandan. Katakanlah komandannya Mas Pur dikasih 50 juta, anak buahnya 30, Mas Pur udah ngamanin dulu 40 juta. Yang 10 juta, 5 juta dibagi buat nasi bungkus, yang 5 juta bagi 20. Kemana-mana baca ayat ke hadis. Kalian bersyukur sama saya pemimpin yang baik. Makanya kan berbeda.
Kas Muhammadiyah itu hampir 600 miliar, 600 triliun. Mohon periksa ada berapa kas NU? Maaf ya berarti nggak jelas. Saya tidak dalam konteks menuding atau menyerang, tapi memang ini persoalan serius. Jadi mayoritas ini mayoritas yang kehilangan izzah, kehilangan marwah, ya. Jadi mayoritas bermental minoritas. Jangan ngomong itu. Gitu terus. Kita ngomong yang nafsu-nafsu itu teman sendiri. Goblok. Kalau ada Ustaznya siapa? Saya lihat aja. Jangan panggil dia. Kita gimana ya? Iya. Asik. Ente mayoritas, tapi kok bermental minoritas? Saya kasih saja. Mudah-mudahan nanti lain waktu bisa kita bahas. Dalam dunia perjuangan, dalam bab jihad, kalau kau berani karena kebenaran yang kau yakini, maka Allah akan jatuhkan rasa takut di hati mereka. Persoalannya kita belum apa-apa takut duluan, apalagi bicara politik. Sering saya bilang kalau bicara politik itu, bangsa pribumi, bangsa muslim mati sebelum ditembak. Bayangin, mau ditembak itu mati, gimana tuh ceritanya? Ada forum bicara politik, coba bikin pengajian politik diisi oleh Ustadz Irfan. Udah dari pagi Ustadz Irfan namanya dicongkrongin sama Ustadz Polsek. Begitu memang ini alamnya agak berat. Makanya segera kita melakukan perombakan cepat mindset kita rebut wali kota Solo, kita rebut bupati-bupati yang ada. Persoalannya yang mau merebut siapa Ustadz? Itu persoalan yang harus dibicarakan juga. Bisa. Pertanyaannya mau enggak? Kalau nggak mau ya udah jadi anak buah terus. Next. Nah, ini Bapak Ibu, teman-teman, ini pesan buat adik-adik kita. Kalau yang remaja, ya Amar, Oki. Oke dan kawan-kawan nih catat oleh kalian, rekam baik-baik dan ini buat aktif segala macam. Ayo, Bapak-bapak, ibu-ibu, tolong sampaikan buat anak-anak dan cucu-cucu. Yang pertama, untuk kalangan muda. Mari memahami anatomi persoalan secara utuh, menyeluruh, komprehensif, dan holistik. Negeri ini tidak akan merdeka tanpa perjuangan ulama dan santri. Itu poin. Ini kita ini tuan rumah tapi serasa orang kontrak. Tuan rumah tapi serasa budak. Ya, karena kita tidak mempermudahkan diri kepada Allah. Kalau orang merasa hina kepada makhluk, berarti dia belum menghinakan diri di hadapan Khalik. Tuh, nanti babnya bab tauhid itu kalau udah nggak selesai ngaji tauhid itu susah jadi poin pertama, memahami anatomi persoalan secara utuh, menyeluruh, komprehensif dan holistik. Negara ini tidak akan pernah maju kalau umat Islam ini dibeginikan terus. Logikanya gini, umat Islam kan hampir 90%. Anda bayangkan, sebuah sistem faktor mayoritasnya dibikin rusak, dibikin sakit, dibikin takut, dibikin down, dia nggak bakal maju. Maka dari itu, sekarang kita dulu dari masing-masing wala tahimu wala tahzanu in kuntum ma'launa mu'minin lihat surat 3 ayat 139. Dalam surat 3, Ustaz Iman coba dibacakan ayat biar nanti gantian biar saya. Ayo jangan sibuk yang lain lo, gua yang baca Quran juga sibuk. Ini disiapkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. Sekaligus artinya. Dan janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih hati sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang beriman. Jadi psikologi orang beriman, rumusnya begini. Boleh jadi Bapak Ibu satu hari dapat sumbangan, dibantu orang. Saya selalu tegas. Dalam hukum memberi dan diberi, menerima dan memberi, dalam Islam itu, yang memberi tidak boleh merasa lebih mulia dari yang menerima, dan yang menerima tidak boleh merasa minder dan hina dari si pemberi. Biasa aja, tapi jangan lupa terima kasih. Kadang-kadang konyol juga, kalau dikasih nggak terima kasih. Nggak tahu diri. Terima kasih kan wujud rasa syukur.
Ya. Ini maaf ya, remaja-remaja nih suka video deh. Ibunya menyimpan uang dan susah. Dikasih diem aja langsung pergi. Apa susahnya cium tangan mama untuk uminya, cium keningnya makasih ya Maya. Itu ada kewajiban orang tua. Apa terima kasih segala. Tuh, itu remaja Jakarta yang begitu ya, kalau remaja Solo. Yang kedua, mempunyai kesiapan secara pribadi dalam artian yang seluas-luasnya, kesiapan kolektif dalam artian kekuatan jamaah, generasi muda Islam. Dan ini bagian yang lebih dulu. Ya bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, saya dulu udah pening kepala. Jadi generasi muda kita memang nggak punya generasi pelopor. Yang salah bukan mereka, kita yang salah. Profesor Dr. Zaka Derajat menuliskan dalam buku tentang psikologi agama. Di dalam salah satu bahasan yang mengatakan banyak orang menyelenggarakan seminar tentang kenakalan remaja. Padahal catat oleh kita, sesungguhnya kenakalan yang paling banyak adalah kenakalan orang dewasa. Anak remaja nakal karena dia masa adolesen, karena masa baru puber, masih masa anak-anak sudah lewat, masa dewasa belum sampai. Kalau orang tua licik, seolah-olah jujur padahal curang, seolah-olah setia padahal tidak setia. Itu menurut beliau mestinya diadakan seminar kenakalan orang dewasa dan orang tua. Kalau orang tua itu dia punya planning, ada manajemen kejahatan. Apalagi ibu-ibu yang kerja di kalau di sini saya tahu di Jakarta tuh ibu-ibu tuh keren. Ya. Maka majalah Kartini mengadakan riset tentang ibu-ibu yang biasa BBS. Kamu BBS bobok-bobok siang bareng sama suami orang. Oh iya, majalah Kartini mendapatkan data 40% wanita yang bekerja dari lingkar Jakarta, Jalan Tamrin, Gatot Subroto, dan di pusat kota itu dari 10 yang bekerja, yang 4 ditemui biasa tidur siang dalam kamar hotel atau belum ngapain nggak tahu saya. Pokoknya dalam kamar hotel berdua dengan teman sekantornya, baik teman maupun atasan. Kira-kira kalau perempuan dewasa sama laki-laki dewasa satu kamar di dalam hotel, Mbak Tin kira-kira ngapain tuh Mbak? Hafalan Quran ya, Murojaah. Belum paham ya. Nah, maka ini nanti jadi tugas tersendiri karena Mas Candi sedang berangkat ke umroh. Yang ketiga, membangun jaringan perlawanan sedemikian rupa sehingga kekuatan terbangun bisa menjadi kekuatan yang bersifat nasional bahkan internasional. Sebetulnya dengan adanya kekuatan medsos, kekuatan Instagram, kekuatan buat bapak-bapak peserta daurah ini juga jangan sampai, coba jujur ya, saya menanya sebenarnya sangat pribadi, tapi nggak apa-apa. Siapa yang belum pernah lihat channel Ustadz Alfian Tanjung channel YouTube? Yang belum pernah lihat siapa? Katanya nggak pernah lihat. Yang dikasih lihat nanti banyak. Ngaco dulu kan kita. Bapak belum lihat, nanti kasih lihat sama Mas ini, Mas Pur. Oke ya. Sampai di sini masih fokus? Terus? Oke, terus nanti karena ini bahan kita cukup. Next. Persoalan yang dihadapi oleh bangsa kita. NKRI dianggap perpecahan. Perpecahan karena dua sebab. Yang pertama, kita di dalam yang mengalami kontraksi. Kita ingat kemarin salah satu bupati yang meminta lepas dari Indonesia karena dia dipaksa menyetorkan uang, sementara uang itu buat koyak-koyak. Ya kan? Atau dari luar. Jadi keinginan lepasnya OPM itu tidak lupa daripada janjinya Pak Jokowi waktu pemilu presiden 2014. Karena beliau yang berjanji membolehkan untuk referendum. Cuman repotnya kan kalau kita bicara begini kita dibilangnya mengada-ada, menyerang orang, memang dia tukang bohong terus. Kalau ditanya enggak, saya nggak pernah ngomong begitu. Perpecahan kita dalam artian sesungguhnya. Bagaimanapun orang-orang di Aceh, orang-orang di Sumatera Barat, orang-orang di daerah-daerah, kenapa ada gap bisa? Saya ingin ajak teman-teman memahami dalam kerangka berpikir sebab akibat.
GAM itu Gerakan Aceh Merdeka. Saya bukan pendukung GAM, tapi saya mau kasih tahu kenapa GAM begitu kuat. Pertama, rakyat Aceh itu punya sumber daya alam, diantaranya LNG, gas alam cair, dan sumber daya alam lain. Di masa Orde Baru mereka bisa stop, maaf sekali, kecendana 60 triliun per tahun. Bayangkan, dengan bisa store 60 triliun per tahun, bukan masuk kas negara. Itu justru mereka cuma dapat 105 miliar. 105 miliar kan nggak sampai 1 triliun. Bayangin, negara, daerah penghasil, katakanlah gini, saya punya gaji. Ya, sebutlah nih, Mas Pur katakanlah bendahara keluarga saya yang sering tidak enak. Gaji saya 60 triliun sebut saya. Nanti kemudian saya titip taruh di situ. Nah, untuk keperluan sehari-hari saya nggak cukup karena saya gaji segitu banyak. Maka kalau kita jalan ke Sumatera dari ujung Lampung sampai Aceh, kita jarang bertemu dengan rumah-rumah mewah, rumah-rumah yang bambu-bambu yang rewel. Itu ada yang tempatnya peksa. Saya kalau pulang ke Padang ini sedih benar. Jadi makanya mereka menganggap kami dijajah oleh Jawa. Ini bukan soal etis Jawa, Mas, bukan Jawa, tapi memang politik. Nah, Orde Baru itu dahsyat. Uang itu konsentrasi di Cendana dengan 177 perusahaan yang di dalam cengkeraman mereka. Jadi kalau kita beralih sekarang ini sebenarnya kita dari mulut harimau ke mulut harimau lain, dari mulut harimau ke mulut. Soalnya kita tidak pernah memikirkan pola-pola bentuk apa, dan ini mengerikan. Bahkan buat yang kita alami sekarang sangat jauh daripada harapan. Yang kedua, internasionalisasi narkoba. Saya dalam penjara ketika di Porong, saya bersama dengan beberapa tokoh-tokoh bandar narkoba kaliber internasional. Anda tahu, di dalam saja mereka bisa jajakan 37 handphone. Ini untuk pemasaran di daerah Sri Lanka, ini pemasaran untuk di Malaysia, dan dalam penjara untuk jualan di dunia. Kalau ibu sebagai kalapas datang lirik-lirik, apalagi sampai negor saya, ibu cukup paling lama sebulan pindah ke tempat lain. Kata siapa? Gua dia sendiri. Saya di dalam nggak mungkin ngomong, kalau saya ngomong saya langsung tembak. Jadi negeri ini sebenarnya sudah ada dalam cengkeraman oligarki, para mafia. Lalu apakah dengan cerita saya ini dalam penjelasan saya adalah satu hal yang tidak mungkin dilawan? Persoalannya kan kita nggak pernah punya keyakinan bahwa kita adalah in kuntum ta'lamun. Mau kita buktikan? Mudah-mudahan Ustaz Irfan sabar membacakannya. Surat 8 ayat 11 dan 12. Mari kita lihat. Al-Anfal 11 dan 12. Agak panjang tapi nggak terlalu panjang. Saya minta yang terjemahan nanti karena mic-nya ada lagi, tolong dikasih sama ini lembar yang kedua dari kanan. Nanti yang baca ayatnya ini dikasih nih 1, 2. Iya, silakan Mas Irfan ayatnya. Ini, nah kamu pegang dulu aja. Udah lihat tuh ayatnya, biar sabar. Yang lain simak. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. Artinya dinaikin, naik pal. Ingatlah ketika Allah membuat kamu mengantuk untuk memberi ketentraman darinya, dan Allah menurunkan air hujan dari langit kepadamu untuk menyucikan kamu dengan hujan itu dan menghilangkan gangguan-gangguan setan dari dirimu, dan untuk menguatkan hatimu serta memperteguh telapak kakimu teguh pendirian. Ingatlah ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya
aku bersama kamu. Maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman. Kelak akan aku berikan rasa ketakutan di dalam hati orang-orang kafir. Maka pukulan di atas leher mereka dan pukulan tiap-tiap ujung jari mereka. Faktanya adalah di Afghanistan. Bagaimana Taliban bisa mengusir pasukan Amerika 100% tanpa reserve? Maka pada tanggal 15 bulan Agustus tahun 2021, seluruh tentara Amerika hengkang daripada bumi Afghanistan. Dan mereka mengalami kerugian 14.000 triliun dengan kekuatan pasukan jihad Afghanistan Taliban. Nah sekarang kita ketemu subuh aja susah, ya. Dan tidak bisa mengatakan kesalahan pada anak-anak. Kita orang tua dewasa juga sebenarnya, karena wilayah-wilayah perjuangan ini hampir mengalami seratnya reproduksi kader. Nanti kita coba lanjutkan. Internasionalisasi narkoba ini diawali dengan mudahnya masuk narkoba Indonesia ini masuk setiap tahun itu rata-rata 250 ton. Silakan di cross check, boleh nanti di searching di internet, nanti mungkin di luar forumnya sudah ada ini. Itu dinyatakan langsung oleh Budi Waseso, Pak Buas, waktu dia menjadi kepala BNN. Itu dia katakan ada 250 ton yang masuk. Kami paling sanggup hanya menahan 20%. Berarti yang 200 ton itu, ingat ya, ton itu kan berarti 200.000 kilogram. Sementara urusan narkoba itu cuma per miligram. Nah, makanya artinya harus dipahami. Jadi kalau boleh dibilang, pengidap latensi terhadap narkoba itu dimulai dari anak SD dan anak TK. Karena mereka masukkan ke jajanan, kemasukan ke mainan, masukkan kepada permen-permen yang memang dijual dengan harga yang sangat murah, tetapi sudah dimasukkan zat adiktif dari jenis narkoba tertentu. Keberadaan BNN yang berhubungan dengan komisioner di tingkat kota kabupaten itu, satu di antara mereka adalah perwakilan Bandar. Jadi sebenarnya kalau teman-teman mau pahami saya, ya saya di penjara ya begini karena terlalu banyak tahu dan yang saya omongin nggak ada yang perlu didebat, emang begitu faktanya. Kalau belum paham begini saya ceritainnya. Misalnya Mas Irfan ada seorang ulama, ya karena betul-betul ulama, dia masuk sebagai salah satu komisioner Badan Narkotik Nasional. Jadi kalau dari namanya saja kita bertanya-tanya, kenapa namanya Badan Narkotik Nasional? Kenapa tidak Badan Anti Narkotik? Itu saja dari namanya seolah-olah itu adalah proses permakluman. Kalau saya teruskan ya, kalau Anda lihat spanduk-spanduk yang berjejeran di mana-mana, ujung gang, di perapatan jalan, di dekat-dekat kantor, spanduk waspada, waspada narkoba. Anda tahu spanduk itu dibuat berapa banyak? Dibuat bisa ratusan ribu lembar dan biayanya dibantu oleh bandar narkoba. Keren kan? Logikanya bagaimana coba? Saya tidak ngomong sembarangan, saya tidak akan bicara kalau saya nggak tahu. Mengerikan. Saya teruskan tadi ya. Ini Mas Irfan bohong-bohongan ya, Ustaz Irfan ini bohong-bohongan. Saya katakanlah dosen senior atau dosen purna bakti, oke, ketika saya pernah jadi dosen. Ini pensiunan polisi, ini pensiunan tentara. Mas Irfan, Ustaz Tarusot kan nggak ada pensiunnya kecuali meninggal. Nah, 1, 2, 3, Pak Pur ini katakanlah dari kejaksaan, tapi pensiunan semua. Kan biasanya kan kalau komisioner itu orang yang udah gak dinas lagi. Sebenarnya di Kabupaten X itu Ustadz Irfan nggak masuk. Kalau saya memang dapat tugas dari kampus, ini dapat semua dapat masuk, ini nggak masuk. Nah, maka pihak bandar, pihak para juragan-juragan narkoba itu akan mendatangi atau mengirim sejumlah uang pada bupati atau wali kota tertentu itu. Sebutlah di tempat Mas Irfan bertugas atau bertinggal. Sebutlah Kabupaten X. Apakah via transfer, apakah dikirim cash, maka si perwakilan bandar bilang, halo Pak Bupati, kita udah dorong tuh 20M. Lah, gak ada angin, gak ada hujan, dikasih uang 20M, kira-kira ditolak apa diterima? Diterima lah. Alhamdulillah. Apa kalimatnya? Tolong loloskan Pak Irfan.
Antum nggak tahu bahwa antum lolos bukan karena kualitas antum, karena dibiayai oleh Bandar Narkoba di tingkat pusat. Secara manusiawi, ketika akan dilantik, pihak bupati cuma ngasih pesan lewat PA atau apa? Ustaz Irfan, antum itu jadi anggota komisioner BNN Kabupaten atas bantuan Bapak Fulan. Antum kan nggak perlu nanya siapa dia, ya mungkin antum udah masuk, udah keren kan. Nah, ketika nanti suatu kesempatan diperkenalkan, bisa jadi antum yang cium orang itu, walaupun dia kafir Kristen. Psikologi orang kalau dapat bantuan besar pasti akan berterima kasih kan? Ya. Oke, cium tangannya tidak, terima kasih. Nah kemudian akan ada operasi penggerbekan sentra-sentra narkoba. Kira-kira kalau saya nanya sama Ustaz Irfan, Ustaz, operasi hari ini targetnya kemana? Mungkin nggak dia merahasiakan pada si pemberi uang? Nggak mungkin. Nggak mungkin, dia langsung gawang ditanya, baru kasih tahu duluan. Kenapa setiap operasi itu gagal terus? Karena satu di antara mereka ada bagian dari para bandar. Mengerikan kalau mau bahas. Yang ketiga, penjara sumber daya alam sudah kita bahas. Minimnya SDM yang berkualitas. SDM berkualitas itu selalu disamadengankan dengan gelar. Saya sudah bilang sejak tadi pagi, mari iringi kualitas dengan formalitas. Betul Anda dokter, tapi Anda nggak ngerti bahwa sebelah Anda masuk Kristen. Betul Anda dokter, Anda nggak ngerti ada peraturan yang diinginkan oleh Kementerian BUMN. Nanti kalau kita ngisi bensin tidak boleh pindah SPBU, kan goblok. Itu sudah diomongkan bu depan orang banyak. Jadi nanti antum mas kalau ngisi bensin biasa di sini, nanti antum habis bensin di sono di Kediri. Jadi antum harus nonton dulu baru ngisi di situ. Goblok, di masjid tol. Dan itu udah diomongkan kalau teman-teman nganggap saya ngomong seperti itu. Jadi negeri ini memang pemimpinnya udah gak pada punya otak, gak punya hati. Terus kalau udah mau milih, Ustaz, kalau ngomong yang sopan dong. Gua disuruh sopan yang goblok begitu gak ada tabok goblok lu, Erik. Iya, langsung begitu. Jadi, iya kan lucu kan? Saya jangan teman-teman menganggap saya asal ngomong. Ini yang saya omongkan memang udah terjadi, udah diomongin sama dia berhukum. Jadi dia melarang orang beli bensin di SPBU yang berbeda di tempat di mana dia biasa beli. Nah, kalau dia ngisinya di Manahan, di Pabela, lalu nanti bensinnya habisnya di Tangerang, jalan kaki dulu gitu, boh. Nanti dia gue bingung. Ya. Indonesia lama-lama tanpa sarap kalau tahu bilang. Ini tidak jelas kalau presidennya tukang bohong, ya. Ada tukang marah, kelompok cebong, ya. Yang kampretnya kagak mau berpolitik. Politik. Siapa saja yang ikut 212 halal darahnya untuk disembelih. Kok ada? Kelompok salah fikir. Yang berikutnya beban hutang yang sangat irasional dan akut. Anda tahu uang-uang yang terkumpul tidak pernah dipakai untuk membangun negara. Membangun negara itu dipakai dari hutang. Yang namanya Jokowi itu adalah salah satu orang terkaya nomor 18 di dunia. Itu majalah Forbes pernah menuliskan itu. Terlepas mungkin versional dan banyak versi, tapi dia termasuk orang yang terkaya di dunia sekarang. Tampangnya aja temu begitu. Bayangkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, Anda kalau mau gampang saya kasih unjuk ya, uang itu lihat tuh dekat rumah saya, rumah sakit Kasih itu di bawah. Itu kan adalah keuntungan hasil mengcovidkan rakyat Indonesia. Setiap korban COVID, rumah sakit dapat 85 juta per orang. Iya. Saya berani ngomong, saya tahu bilang gitu, aku tahu kalau mau ngomong. Bayangin kalau yang berobatnya aja sadar sampai 1.000 orang, 85 juta itu berapa tuh? Iya, berapa ya? Padahal yang korban beberapa ribu, kadang-kadang 10.000 lewat rumah sakit itu. Jadi kita itu ini ngomong begini nih, antum usil aja bikin berita, ngangkap lagi gua. Kalau saya cuma bilang, buktikan kalau ngomongan saya salah. Jangan saya suruh buktikan saya ngomongnya benar. Buktikan kalau saya ngomongnya bohong. Di Masjid Kalitan itu ada ustaz, saya nggak sebut nama, Ustaz Fulan. Saya kenapa saya tahu? Kok nama ini kok ada kalitannya? Ustaz titik-titik
Saya telepon, saya pengen menerima, kalau nggak salah istrinya tapi terima. Ini nama dia, Ustadz sudah meninggal, Ustadz Alfian Ayu, sudah meninggal. Di mana? Di situ rumah sakit. Ini kalau yang di Muardi. Padahal bapak sakitnya sakit apa? Bapak nggak boleh pulang, bapak boleh nanti kami keluarga mau dikasih 15 juta asal kamu menandatangani bersedia mengakui bahwa bapak itu kena COVID. Nah keluarga karena sudah nggak ada yang berani berdebat, mengiyakan saja. Akhirnya uang nggak diterima, bapak yang bukan COVID di COVID-kan. Berarti kan genap tuh 85 juta. Jadi gitulah ya, ada yang anak-anak saya ini, anak saya yang paling besar umur 32 tahun. Lu berapa umur lu? Ini masih kacamata? 3 berapa? 30. Ya lu masih anak gua nomor 2 berarti. Artinya gini, kalau dengan beliau-beliau kan berarti ini lebih jujur gitu. Tapi artinya saya ingin katakan buat teman-teman memang begini negeri kita. Bisa nggak Anda bayangkan ini saya tulis 20 tahun yang lalu. Kalau orang bilang ada orang gila, nanti memang orang ngomong apa sih? Nggak ngerti. Dulu masa saya itu banyak yang bilang, tapi sekarang kalau ketemu ada yang perlu langsung nangis. Maaf ya, karena sampai ada yang cium kaki saya juga. Saya ngapain itu? Dulu Pak saya benci banget sama Bapak. Bapak sih orang gila, mikir kemana-mana, ke langit, mikirnya bener juga ya Pak. Telat lu ngomong, kasih tahu lu gue. Kamu tapi aja mau Pandangan hidup yang sesat dan membahayakan. Sekarang banyak anak tidak mau nikah. Mau nikah tapi nggak mau punya anak. Hati-hati nih perempuan-perempuan itu orang saya ingatkan. Saya selama di Solo kalau boleh saya curhat, saya nggak sanggup menahan tangisan daripada teman-teman pemudi atau orang-orang tua. Suatu hari saya sholat di Masjid Fatimah. Ada jamaah masjid karena kenal saya, Ustaz tolong saya. Anak saya umur 34 tahun perempuan. Tapi bukan karena nggak mau nikah, diajak ngomong apa orang tua dimarahin. Udah jangan ngomong soal nikah. Emangnya kenapa? Rupanya sejak dia zaman kuliah dulu, dia sering menjadi tempat curhat dari teman-temannya. Ya, yang KDRT yang bapaknya suka ngasih uang belanjanya kurang, tapi kawin lagi lah gitu. Jadi dia punya bayangan kalau berkeluarga itu tidak menguntungkan buat. Dan ada lagi seorang anak pejabat sampai minta tolong saya bilang gimana ya Pak, anak saya umur 34 tahun tamatan S3 dari Amerika, pemasukan per bulan kurang lebih 2 miliar. Setiap yang melamar mental terus karena ditanya kamu kerja di mana, gaji berapa ya. Iya sampai berani. Itulah sampai ditanya Pak saya nggak pernah ngomong. Orang begini apalagi boleh tawarin mau nggak jadi istri keduanya Pak Indra? Nggak mau juga. Kalau perempuan itu, kalau kata Rasulullah halakat rijalina atau atinis. Perempuan itu kalau punya status ekonomi yang tinggi, status akademis yang tinggi, semakin wah kita bisa kalah laki-laki. Enggak itu ada dalilnya, bukan saya sedang menuding kiri-kiri nanti. Dan perempuan ini harus belajar. Ibu-ibu, adik-adikku yang anak-anakku yang muslimah, Anda mau masuk surga nggak sih? Kalau masuk surga, katanya bakal dan Rasulnya. Ya, jadi pandangan hidupnya macam-macam. Orang tua padahal sudah mengurus dari lahir sampai dewasa, baru kerja 3 bulan aja ngasih uang 300.000 buat sebulan. Saya adalah orang yang paling tak sanggup kalau mendengar ibu-ibu Ustaz, tolong kasih tahu anak saya itu. Anak saya kan murid Ustaz. Baru kerja, gajinya cukup sedang lah 17 sampai 18 juta sebulan. Tapi dia kasih ke ibunya 300.000 bukan buat ibunya, buat biaya hidup cucunya yang dititip ke ibunya untuk sebulan. Sementara dia bisa makan-makan di mall 1 juta sekali makan. Tapi buat ibunya 300.000 buat sebulan. Ibu anggap saya ngomong bohong, silakan periksa. Cuma sekarang anaknya berarti gak punya perasaan. Nggak ada. Baru bantu 2-3 item aja udah merasa paling berjasa di rumah. Nggak ingat beban berat orang tuanya. Melahirkan dengan resiko hidup atau mati. Ditahankan lapar untuk diberikan pada anaknya. Baru kerja 2 bulan aja punya gaji, bapak dibentak-bentak dulu. Bapak jangan banyak-banyak yang kita lihat, saya kasih 75.000.
Masih 20.000 hidup banyak. Dulu lu kemana-mana 2 juta 3 juta nggak pernah bilang makasih. Bukan di sini di Jakarta, di Solo. Next. Nah, ini masuk nih ya, pelan-pelan ya semua. Saya mengajak agar kita menjadikan pertemuan sore ini sebagai bagian buat teman-teman alumni Daurah 1. Tolong ini mulai diserap karena kita nanti bertemu di bulan Mei bersama komandan kita Pak Agus. Nanti dimulai setelah subuh gabungan di bulan Juli kita akan mulai melakukan gerakan desentralisasi. Mungkin nanti ada yang nyebar ke Magelang, ada yang ke Brebes segala macam. Nah itu perlu energi tersendiri dan mungkin buat Mbak Fuad agar kita bisa cepat punya kantor. Gitu. Kita punya kantor kan ada laboratnya, ada ini ya. Nah, nanti kalau saya ini bisa dari pusat lewat podcastnya gitu ya, podcast GSMD gini. Lowongan kerja gaji 25 juta per bulan, persyaratan ada surat keterangan dari masjid terdekat selama 3 bulan berturut-turut tidak pernah tinggal sholat subuh berjamaah. Wah, keren gitu. Bisa kenapa tidak? Angkat dulu saya jadi gubernur Jawa Tengah. Jadi banyak. Anda tepuk tangan sedang itu dan lagi datang ke acara kita. Di negeri kita, kalau kegiatan sudah diarahkan dengan menyebut nama politik, maka ujung-ujungnya sepi pengunjung. Jangan lupa dengan mubalik 1 juta umur. Bikin partai langsung nggak lolos. Udah ya itu omongan aja. Kita jadikan siapa yang mau, saya siap bantu. Yang jelas syaratnya 2 sudah kita berkali-kali. Saya jangan dibayar dan resep saya tidak boleh dikurangi seburuk pun. Kalau enggak usah panggil saya. Nah kalau udah dibayar, biasanya kita disuruh-suruh mulu, kita pentak mulu. Ya. Oke, nanti lain waktu. Next slide. Nah, pertama perlu ada kesadaran akan nilai pendidikan. Pendidikan itu bukan uang. Pendidikan itu adalah tindakan memanusiakan manusia agar memahami misi penciptaan manusia menurut pencipta manusia. Jadi pendidikan itu adalah nilai transendensi. Mendidik itu berarti membiasakan. Di sana ada pendidik, di sana ada anak didik, di sana ada materi didik. Ya. Nah, ini keluar nih Pak. Jadi pendidikan itu bukan soal S1, S2, S3. Pendidikan itu orang yang belajar, orang yang terpelajar, orang yang tidak kurang ajar. Tuh orang yang pendidikan. Jadi pahami dulu. Makanya buat bapak-bapak, ibu-ibu, pertemuan hari ini membuat saya sebetulnya sangat jujur saja, saya sangat bahagia dan agak grogi. Ya, Pak Kiai yang 2 ya, saya grogi ada hampir 2 istana. Pak Suam ini adalah guru saya yang sangat saya muliakan. Bayangkan beliau ngisi pengajian malam Kamis ini, saya kasih tahu rumah ya. Ada saya gini, Ustaz gantiin saya nih. Mungkin mau aja pakai kitab pakai bahasa Arab, bukan bisa. Apa kata saya? Pekan depan aja, pekan depan benar saya yang di sini. Udah saya bicara. Nah inilah ciri seorang pendidik. Apa kata kaum ulama? Didiklah anak-anakmu karena mereka akan berada pada zaman yang berbeda dengan zaman. Ya. Soal antum keren. Semoga Allah ridho sama. Amin. Itu seorang tua yang sejati, dia orang yang mempersiapkan ma ta'budu nabi bak. Siapa generasi di belakang yang tertib ibadah? Bukan yang kaya, bukan ma ta'budu nabi bakti, bukan makan apa, enggak perlu ditanya makan apa. Allah yang punya alam, Allah yang akan memberi rezeki. Iya karena Allah, wa iya karena Allah. Isti'anah Allah Subhanahu wa taala pasti akan diberikan kepada orang yang memenuhi amanah-amanah penciptaan manusia. Yang kedua, penyelenggaraan pendidikan dilakukan dengan cara yang sangat mudah, murah, dan menyenangkan. Kampanye sekolah gratis itu tidak pernah terjadi di negara-negara lain. Anda boleh belajar di berbagai negara, nggak ada calon presiden kampanye sekolah gratis. Sekolah itu gratis. Lihat di Qatar, lihat di Dubai. Semua negara-negara yang sudah mantap sistem pengelolaan negaranya tidak pernah menjadikan isu sekolah gratis sebagai alat untuk agar dimenangkan politik. Di kita, dong itu bohong lagi. Yang nganggur dapat gaji, tapi bohong. Sekolahnya gratis, tapi seragam beli. Sekolahnya gratis, sepatu beli. Sekolah gratis, lesnya bayar. Tetap aja stres orang anak.
ya. Bukan di sini, bukan di Indonesia. Sekolah gratis segala macam itu nggak perlu dijadiin bahan kampanye, Pak. Itu mah bukan bahan kampanye, itu udah kewajiban pemerintah. Jadi kalau kita mau dalami dalam kajian tata negara, Indonesia itu negara yang primitif, super primitif. Pembuatan KTP, pembuatan KK, pembuatan akte, catat teman-teman, itu adalah kewajiban pemerintah. Ya, saya ulang ya, kisah teman-teman saya yang sedang bersekolah di luar negeri, di Jerman, saya berapa kali saya cerita. Kalau ada seorang ibu hamil 8 bulan atau 9 bulan, mendekati 9 bulan 10 hari, orang tuanya atau suaminya atau keluarga mendatangi rumah sakit, maka di rumah sakit itu akan dokter jaga dan suster atau bidan jaga. Apa kata bidan? Mari ibu kita cari tempat agar bisa cepat istirahat. Apa kata dokter jaga? Kita akan berusaha agar ibu melahirkan dengan normal. Kalau di Indonesia kan tidak, belum ada, belum ada. Kalau asli tidak ada. Iya. Nah, terus, ini harus di sesar. Saya tanya ibu-ibu nih, yang perempuan, yang laki-laki jangan jawab. Perempuan yang ada di ruangan ini, yang namanya kucing bertelur atau beranak. Ibu jangan ketawa. Saya mau tanya, kenapa? Pernah nggak dengar kucing disesar? Nah itu, masa kita kalah sama kucing? Ini kalau pakai otak. Kalau yang namanya pengecualian, dia ada sepersekian persen. Jangan dari awal-awal disebut. Saya punya teman namanya Ustadz Anwar, tinggalnya di Cibubur. Anaknya baru 9. Saya ketemu dia terakhir, dia cerita sama saya, Ustaz, anak saya yang nomor 1, yang perempuan, itu sudah bisa membantu persalinan istri saya untuk anak yang ke-8 dan ke-9. Jadi Ustaz Anwar ini punya anak 9, tidak pernah ke bidan, tidak pernah. Dia langsung yang memproses persalinan istri. Ini penting jadi pelajaran. Kalaupun nanti ada semacam daurah, ya, bagaimana menyelenggarakan persalinan, kan, lah, maaf ya, kalau kita suami membantu persalinan istri kan dosa. enggak lah. Dokter penting itu Pak, jadi materi supaya anak itu jangan aneh kena vaksinasi, imunisasi. Tapi harus belajar beneran, jangan Ya, ngawur. Jangan nanti istri tetangga melahirkan pakai antum lagi kan. Nggak kesempatan lah. Nggak boleh ngomong dengan dikerjain. Nah yang ketiga, pendidikan sebagai pilar yang kokoh ketika peraturan konstitusi dalam kelembagaan secara institusi SDM partisipatif berjalan secara sinergis dan simultan. Jadi pendidikan itu adalah sesuatu yang dilakukan bukan karena dia orang kaya, karena dia bisa bayar. Saya sering dengar kalau ke kampung-kampung, saya ingin katakan, saya nggak bisa bahasa Jawa, bahasa Sunda dikit saya bisa. Ibu, bapak, kumaha teh anaknya ke sekolah. Bapak ibu kenapa anaknya ke sekolah? Ya Ustaz, itu ayah cicisna, nggak ada duitnya mau sekolah. Giliran nyekolahin anak, dia nggak punya uang, tapi giliran jago, giliran ngapain, dia bisa mengadakan acara 7 hari 7 malam, biar tekor asal sokor. Iya. Rumahnya udah berontolan sampai kusen, jendela, pintu kamar mandinya pun lepas. Tapi ketika anaknya menikah, itu dia bisa panggil mau balik kondang yang bayar 12 juta. Dia bisa manggil dangdut, bisa manggil goyang dompet, bisa manggil wayang. Itu sampai 7 malam itu habis utang 250 juta. Nanti di hari ke-7 banyak koyo di sini. Nah, apa bedanya dengan orang kota? Kalau orang kota merasa sudah mendidik anak kalau sudah keluar uang. Saya udah bayar, uang kos udah, uang UTS udah. Jadi kalau udah keluar uang udah mendidik anak gitu. Apa bedanya sama germo? Bedanya sama bandar narkoba. Mendidik anak itu bukan urusan uang. Uang itu salah satu variabel yang harus tersedia, bukan dikeluhkan. Saya bukan orang berpunya, dalam artian saya tidak seperti yang diduga orang luar, tapi saya punya planning dalam perjalanan saya. Anak saya sekolah di mana saya sekolah, nggak ada saya bilang kalau saya lagi nggak pegang uang, abi aku mau praktik terus. Syaratnya jangan memberitahu besok disuruh, saya marah. Kalau kamu kasih 3 minggu sebelumnya,
Oh, bismillah. Nah, jadi ada para bapak dan teman-teman semua. Ini bagian yang akan membuat kita mengerti. Hari ini kita banyak orang sekolah tapi tidak terdidik. Dia bergelar tetapi kurang ajar. Dia bergelar tapi kehilangan rasa. Saya punya sebuah kisah. Ada dua suami istri satu pasang. Dua-dua tamatan Amerika. S3. Doktor dua-dua. Ayah ibunya ada di Lampung. Kemudian dia tinggal di Jakarta di sebuah rumah mewah dan ada satpam. Jadi ketika bapak ibunya bermodalkan alamat anaknya dalam secari kertas, yang namanya ibu dari kampung kan dia bawa ayam, dia bawa apa, telur, sayur-sayuran, macam-macam. Nah, udah nampak aneh kampungan gitu, bawa ayam gitu kan ada dia gitu tuh, kepalanya nomor gitu kan. Dia modalnya alamat kan, kesana nanya nggak tahu kan, oh itu sih. Ketemu lah dengan satpam penjaga. Rupanya anaknya lihat dari belakang teras tuh. Dari belakang gorden, ada bapak sama ibu tuh, Bang. Bayangkan bapak ibunya datang, tidak dipersilakan masuk, dia song-song ke teras depan rumah, dia buat pertanyaan. Are you promise me? Apa Anda berdua janji mau datang ke sini? Ibunya kan bingung bapaknya. Janji. Kamu kan anak, oh maafkan ibu dan bapak, silakan. Saya tidak bergurau, hati-hati. Jadi Anda jangan senang dulu punya anak sekolah luar negeri. Karena ada disebut dengan brainwash. Ada yang disebut dengan satu pola berpikir mengerikan. Dan setiap anak-anak kita sekolah S1, S2, S3 di negeri-negeri Eropa, itu biasanya akan mengalami perubahan mindset yang gini. Maka jangan heran kenapa partai Islam tidak kuat, karena ada tokoh Islam tidak mau memimpin partai Islam karena kesempitan badannya. Cari sendiri orang. Itu tadi. Ya. Kalau seorang pemimpin Islam saja tidak percaya dengan Islam sebagai solusi, jangan tanya namanya, silakan cari sendiri. Next. Nah, bagian ini sebenarnya membutuhkan diskusi. Jadi saya mengajak para Mas Pur nanti layak untuk persiapan coba apakah materi ini kita diskusikan dan nanti teman-teman kita tidak akan membatasi yang ikut. Kita akan berikan pemberitahuan. Tapi formulanya nanti untuk training lanjutan kita akan undang semua. Kalau Anda tidak bisa hadir dan memberitahu, kita anggap bagian dari kita. Kalau Anda tidak memberitahu karena Anda sudah tahu, ya sudah kita anggap Anda punya kegiatan tempat lain. Kalau Anda yang sudah hadir, kita akan ajak tawaran untuk menyiapkan training lanjutan. Dan bagi yang siap kita adakan dulu, biar nanti kita datangkan guru-guru kita sebagai bentuk pengembangan wawasan dan pengembangan pemahaman dan pengembangan internasional. Jadi kalau nanti terjadi di tingkat ini kita mainkan dulu dengan tokoh-tokoh kita yang dulu. Mungkin nanti di menjelang GSM 1-2-2024 ya kalau Allah izinkan kita adakan training nasional dulu. Biar kita nanti sudah datang ketemu Kapolri, kita sudah datang menemui Panglima TNI, ya percayalah tidak ada yang mustahil selama dia masih manusia. Yang jelas kita jangan pernah ragu Allah akan memberikan. Allah yang membolak-balikan hati. Yang saya bisa membuktikan dengan pertolongan Allah dan bantuan teman-teman. Next. Mari kita catat. Indikasi, kok bisa ya Ustadz bilang-bilang negara kita negara dijajah? Mari kita. Bangsa kita memiliki pola budaya yang tidak sesuai dengan etik Pancasilais. Kalau berketuhanan yang Maha Esa, kenapa orang membakar Quran didiamkan? Kenapa orang membawa-bawa anjing ke dalam masjid dicentul dibiarkan? Kenapa orang memenggal dan mematahkan pelang Muhammadiyah di Cipetuk, Celuring, Banyuwangi dibiarkan? Kenapa orang mengebom sekolah Muhammadiyah di Mandailing, Natal, Sumatera Utara dibiarkan? Kenapa orang mengebom pesantren Lirboyo milik NU dibiarkan? Belum lama ini dibom. Jadi kita lihat bagaimana kita sudah kehilangan. Yang kedua, sumber daya alam kita dijarah, dirampok di hadapan mata kita. Dan itu pun mendapatkan penjelasan, mendapatkan diskon 350%. Ya. Sekian tahun. Dan bisa dikelola selama 160 tahun. Ya. Baik banget Indonesia kita. Kebijakan publik
law enforcement akan sangat tergantung pada sikap Gedung Putih dan pusat Partai Komunis Cina. Coba tengok kasus Morowali Mandar yang mati pribumi, kan pasti ada yang bunuh, nggak mungkin dibunuh sama temannya, dibunuh sama orang Cina. Kita yang mati pribumi dibunuh sama orang Cina, yang ditangkap orang pribumi. Itulah Jokowi. Karena Jokowi marah pada Sigit. Jadi negeri kita memang sudah dalam kangkangan Cina. Nah, makanya pada hari ini diharapkan semua teman-teman jangan pernah takut dengan sebuah kesalahan para pelaku kejahatan. Mungkin kita perlu bersifat taktis untuk tidak berbicara sembarangan di sembarang tempat. Itu mungkin pesan saya. Jadi bisa dimaklum bahwa kita tidak memberikan kesempatan untuk merekam, walaupun mungkin ada juga yang merekam kan bisa pakai MP4 segala macam. Yang keempat, adanya sikap diskriminatif terhadap warga sendiri. Saya mau cerita, satu hari saya pulang khutbah Jumat di pabrik Cina. Sopir saya namanya Ate, bukan nama sebenarnya, saya nggak tahu nama sebenarnya. Ustaz, saya mau tanya apa Teh? Kapan kita ada acara penyembelihan Cina? Kamu ngomong apa Teh? Kamu ngomong apa? Saya bilang, rupanya dia sebelum nganter saya, dia dipanggil ke atas. Di perusahaan itu ada lantai 4 atau lantai 6. Ternyata ada alumni Trisakti yang orang Cina yang baru punya posisi cukup penting. Ceritanya gini, Teh, ini ada si Enci ini atau si Neng ini, pokoknya apalah pokoknya si Cina ini salah satu pejabat baru di kantor sini. Kamu nggak boleh ngomong sama dia, kamu nggak boleh nanya-nanya sama dia, kamu nggak boleh senyum-senyum sama dia. Emang kenapa Pak? Karena kamu pribumi nggak pantas nanya-nanya. Dia kan sadis banget ngomong begitu. Jadi perlu diketahui bahwa negeri ini memang sudah tidak memberikan tempat buat kita kaum pribumi muslim, apalagi muslim. Kenapa kita sekarang tidak punya Alhamid dan Salami? Kenapa kita hanya bisa memberi Indomie dan Supermie? Keuntungan daripada mie instan itu setiap hari itu 2 miliar. Bayangkan, udah yang namanya tadi kurban sekian triliun, udah Indomie. Anda anggap Indomie. Nah, Indomie ada jadi bahan ketawaan, tapi dia main golf, untuk 2 M tiap kali. Kemana Alhamid dan Salami? Iya, kenapa? Saya kalau menerangkan itu tidak bisa juga menyalahkan kita sendiri. Kita bikin salami kita laku, tetapi bukan soal enaknya Bu, karena terigunya itu pabriknya punya mereka, nggak dikasih. Sama, saya sekitar tahun 2010 saya produk telur asin. Karena saya di Jawa Banten sudah relatif terkenal, maka ketika muncul dengan nama BOB, bukan BAB ya, BOB, bebek oh bebek. Jadi produksi teman-teman jaringan saya itu yang diproduk oleh teman-teman Taruna Muslim, kita buat dalam hitungan cepat itu laku keras. Bahkan petugas pedagang-pedagang martabak telur itu bilang, kami mau pesan 200 butir setiap hari telur mentah kan karena. Nah, ketika terus terang secara transenden saya ini Ustaz Irfan, saya nggak punya dalil, tapi saya bikin begitu, anak-anak pada semangat. Pokoknya yang memproduksi telur asin dari yang mencuci sampai memberikan merang yang hitam itu jangan pernah ada yang batal wudhu. Koordinator produksi wajib sholat malam untuk semangat kita merintis bisnis. Akhirnya kita laku terus, kita setiap taruh di mana-mana tuh sugesti ya, saya nggak bilang karena itunya laku. Nah, kita mulai pusing ketika produksi semakin besar, kita tidak bisa dapat telur mentah. Pasokannya ya. Dari ujung Pamulang Tangerang Selatan sampai Tanjung Kait Tangerang Utara ada 350-an peternak, satu pun tidak ada yang bisa kita beli. Karena peternak 1 sampai peternak ke 350 itu oleh pihak Cina sudah dikasih uang 5 juta, 10 juta, 25 juta. Nggak ada omongan, nah maaf ya, orang dikasih uang kan terima aja. Apa katanya? Suatu waktu setelah dia udah pegang uang 20, 30, 50, macam-macam bervariasi dikasih. Lo kemarin udah gua kasih duit 20 juta.
Gue mau tekel bukan dengan